Hujan turun deras. Bailu bersama Shining berteduh di sebuah rumah kosong, menyalakan api kecil untuk menghangatkan tubuh. Ternyata mereka tidak sendiri. Seorang kakek dan cucunya juga berlindung di sana. Sang cucu lalu mengulurkan sepotong roti kering pada Bailu. Dengan senyum hangat, Bailu menerimanya. Ia berjanji dalam hati, kebaikan kecil itu akan ia balas suatu hari nanti. Kakek itu kemudian bertanya, apakah Bailu dan istrinya hendak pergi ke kota Lingnan. Bailu buru-buru menjelaskan bahwa wanita di sampingnya adalah saudarinya, bukan istri. Namun Shining justru menempel ke Bailu sambil tersenyum mengatakan kalau mereka berdua memang suami istri yang hendak menuju Lingnan. Kakek itu hanya tersenyum tipis, lalu menekankan dengan nada serius, kota Lingnan saat ini tidak aman. Bailu menoleh, bertanya apa maksudnya. Sang kakek mendekat, berbisik bahwa ada iblis yang berkeliaran di sekitar kota itu. Tepat di saat itu, pintu rumah tiba-tiba didobrak. Xiao Wu yang berwujud kuda masuk dan berkata bahwa hujan sudah reda. Kakek dan cucunya langsung terbelalak, terkejut melihat seekor kuda bisa berbicara. Bailu tak mau memperpanjang, lalu pamit melanjutkan perjalanan. Namun setelah mereka pergi, sang kakek termenung. Dalam hati ia bergumam, hewan yang bisa berbicara pasti termasuk spirit demon, dan biasanya harus dihaluskan dulu tulang tenggorokannya. Aneh, pria bernama Bailu itu tampak punya energi spiritual yang sangat sedikit, tapi entah bagaimana ia bisa menjinakkan monster sekuat itu, bahkan menjadikannya tunggangan. Beberapa waktu berlalu, Bailu dan rombongannya sampai di kota Lingnan. Kota kecil itu tampak sepi, jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Sambil berjalan, Bailu mengingatkan Xiao Wu untuk jangan sembarangan bicara lagi, karena bisa menakuti orang-orang. Tak lama, ia mencium aroma makanan yang menggoda dari sebuah kedai mie sederhana. Ia mengajak Shining singgah makan malam. Bailu memesan 2 mangkuk mie, namun Xiao Wu mendekat, memberi isyarat bahwa dia juga mau. Bailu akhirnya menambah 1 porsi lagi, lalu menyuruh Xiao Wu mencari tempat sepi untuk berubah wujud jadi manusia. Shining sempat bertanya, mengapa mereka memilih kedai biasa, padahal ada restoran di kota ini. Bailu hanya tersenyum, menjawab bahwa masakan kedai biasa tidak kalah enak, justru aroma kedai ini mengingatkannya pada kampung halaman. Sementara itu, kakek tadi, Chen Chen, juga sudah tiba di Lingnan bersama murid kecilnya Tang Xiao. Mereka berhenti di depan sebuah rumah besar. Pemilik rumah, Yao An, langsung keluar menyambut dan memeluk Chen Chen. Rupanya mereka adalah teman lama. Tang Xiao memberi hormat, menyapa Yao An dengan sopan. Yao An pun buru-buru menarik Chen Chen masuk, meminta bantuan untuk melihat cucunya. Begitu melangkah masuk, hawa dingin langsung menusuk. Yao An membuka tirai ranjang, memperlihatkan gadis muda yang terbaring koma sejak keluar dari alam rahasia dinasti Yan Agung. Tang Xiao terpaku, ia tak bisa mengalihkan pandangan dari wajah cantik gadis itu. Yao An bertanya dengan cemas apakah cucunya masih bisa diselamatkan. Chen Qian segera memeriksa, lalu terkejut menemukan sesuatu di mulut gadis itu, Millennium Cold Marrow. Ia terdiam kemudian bertanya dari mana Yao An mendapat benda langka itu. Namun tiba-tiba Yao An memuntahkan darah. Chen Qian bingung karena luka dalam itu jelas bukan hal sepele. Tapi Yao An bersikeras, mengatakan itu hanya luka kecil, lalu cepat mengalihkan pembicaraan kembali pada kondisi cucunya. Chen Qian menjelaskan dengan berat hati, kesadaran gadis itu tersegel, jiwanya pun tersedot entah kemana. Sementara itu, di tempat lain, Bailu dan kawan-kawan sedang asyik menikmati mie yang baru saja mereka pesan. Namun di saat bersamaan, seorang wanita muncul bersama para pengikutnya. Yang membuat Bailu menoleh adalah auranya. Wanita itu berada pada tahap crossing tribulation. Dialah Song Yu, penatua tertinggi sekte Mingxin.
Salah satu bawahannya melapor, orang yang mencuri Millennium Cold Marrow ada di tempat ini. Song Yu langsung memerintahkan gerbang dihancurkan. Bai Lu menghela napas malas, merasa itu bukan urusannya. Tapi saat ia hendak menyuap mie ke mulutnya, sebuah serangan menghantam tembok hingga merambat ke tempat ia duduk. Segalanya porak-poranda, mangkuk mie ayamnya pun lenyap dari tangan. Orang yang terlempar akibat serangan itu adalah Chen Qian dan Yao An. Semua ulah Song Yu yang murka karena Millennium Cold Marrow miliknya hancur. Chen Qian buru-buru membantu Yao An berdiri, namun Song Yu belum puas. Ia kembali mengangkat tangan, berniat menyerang lagi. Tapi serangannya dihentikan oleh Bai Lu. Dengan wajah kesal, Bai Lu berkata, "Kau yang merusak mie chop suiku kan?" Song Yu menatapnya dingin, memperingatkan agar Bai Lu segera pergi. Kalau tidak, ia akan dibunuh di tempat. Chen Qian menoleh, bertanya dengan ragu, "Apakah Anda Tuan Bai Lu?" Bai Lu tersenyum tipis, "Sepertinya dewa tidak membiarkanku berhutang budi. Kalau begitu, aku akan membantumu, Pak Tua." Namun Song Yu tak tinggal diam, ia mencoba melancarkan serangan diam-diam. Bai Lu hanya mengangkat tangannya ringan. Command the Golden Bell. Sekejap, sebuah aura berbentuk lonceng emas muncul, menutup Song Yu di dalamnya. Bunyi dentumannya bergema, membuat tubuh Song Yu seolah terkoyak. Kain bajunya robek, tubuhnya pun lemas terduduk tanpa daya. Saat suasana mereda, Bai Lu tetap menunduk hormat. Bagaimanapun, Song Yu adalah penatua sekte. Ia memperkenalkan diri sebagai Bai Luo Chen, guru dari Akademi King Hong, dan berjanji akan mengganti Millennium Cold Marrow yang telah dicuri. Song Yu masih ragu. Ia tahu benda itu hanya bisa diperoleh dari sarang ulat sutra es, sementara Bai Lu hanyalah seorang pengajar. Tanpa bicara panjang, Bai Lu mengeluarkan dari inventory bukan hanya 1 atau 2, melainkan sekarung Millennium Cold Marrow. Song Yu terbelalak, lalu memeriksanya. Ia kaget, karena kualitasnya jauh lebih tinggi dari miliknya sebelumnya. Faktanya, benda itu sebenarnya dibuat dari kasur yang pernah dipakai Xiao Meng. Bisa jadi, itu terbuat dari keringat dan pipis Xiao Meng yang membeku. Bai Lu menatapnya santai. Apakah ini cukup untuk kompensasi? Song Yu langsung berseri-seri dan mengambil 2 bongkah kecil Millennium Cold Marrow. Ia hanya datang untuk menagih, bukan untuk merampok, jadi ia memutuskan pergi bersama bawahannya. Namun saat ia berjalan pergi, Bai Lu menepuk pundaknya. Dengan nada dingin, ia berkata, "Tunggu dulu, urusanmu dengan mereka memang sudah selesai, tapi denganku belum." Song Yu kini menjadi pelayan. Ia membawakan semangkuk mie ayam untuk Bai Lu, juga untuk Chen Qian dan Yao An. Bai Lu menyuap mie itu, sementara Song Yu di sampingnya menunggu dengan cemas, lalu bertanya bagaimana rasanya. Bai Lu hanya terdiam, membuat Song Yu tersentak. Namun, tak lama ia tersenyum dan berkata kalau rasanya enak. Senang dengan pujian itu, Song Yu langsung membeli resep mie ayam dari tempat itu. Tidak lama kemudian, Yao An berlutut memohon pada Bai Lu agar mau menyelamatkan cucunya. Qining berbicara melalui telepati, mengatakan bahwa semakin banyak misi bermunculan karena Bai Lu terlibat dengan terlalu banyak orang. Chen Qian menegur Yao An. Menurutnya, Bai Lu sudah menyelamatkan mereka berdua, mengapa harus menambah beban lagi? Bai Lu terdiam sebentar, lalu tanpa ragu, ia menghabiskan isi mangkuk mie ayam sekaligus menelannya bulat-bulat. Setelah itu, ia meminta untuk ditunjukkan tempatnya. Saat mereka tiba, pemandangan yang muncul membuat semua terdiam. Tang Xiao menangis sambil melakukan ritual pemakaman untuk Yao An dan Chen Qian. Begitu menoleh dan melihat mereka, Tang Xiao terkejut lalu berteriak ketakutan, menyebut mereka hantu. Akhirnya, mereka sampai di depan kamar cucu Yao An. Dari dalam, terdengar suara, membuat Yao An langsung mendobrak pintu. Ia menemukan cucunya sudah bangun, tetapi terlihat mengalami ketakutan mendalam, trauma yang berat. Di dalam ruangan itu, sesosok hantu melayang tak kasat mata. Hantu itu berkata bahwa ia menyukai cucu Yao An. Tanpa menunggu lama, Yao An menebasnya dengan pedang, tapi serangannya tidak berefek.
Hantu itu malah menghantam tubuh Yaoan hingga terlempar ke dinding dan pingsan. Tatapannya lalu beralih pada gadis kecil yang menangis ketakutan. Namun, Bai Lu sudah berdiri di belakangnya, mengangkat pedang besar. Dengan satu tebasan keras, hantu itu terpental jauh hingga menabrak tepat di tempat Song Yu dan Shining berada. Hantu itu terkejut, tak menyangka di kota kecil seperti ini ada orang sekuat itu. Bai Lu melangkah santai sambil memanggul pedangnya. Song Yu yang melihat mie ayamnya rusak menahan amarah. Tapi amarahnya tak bertahan lama, ia pun meluap. Karena ulah hantu itu, mie ayamnya hancur berantakan. Tanpa pikir panjang, Song Yu menghajar hantu itu dengan brutal. Sementara itu, di alam rahasia dinasti Yan Agung, Nalan Suli dan Yunsi berjalan menyusuri tempat asing itu. Sudah cukup lama mereka melangkah, namun tak bertemu siapapun. Suli meminta agar tetap berhati-hati karena ada perasaan tidak nyaman yang terus mengganggu. Benar saja, tak lama kemudian, hawa asing terasa semakin dekat. Dari kegelapan, muncul seorang nenek tua dengan penampilan mencurigakan. Nenek itu menjelaskan kalau dirinya tidak punya niat buruk. Ia meminta 3 gadis itu untuk mengikutinya. Nalan mendekat, berbisik pada Yunsi, menanyakan apa yang harus mereka lakukan. Yunsi menjawab pelan, ia tidak bisa mengukur ranah nenek itu. Tapi pilihan mereka cuma satu, mengikuti saja. Nalan sempat bingung, bukankah alam rahasia ini hanya terbuka untuk kultivator ranah Golden Core? Suli menimpali, bisa jadi nenek itu sudah ada di sini sejak sebelum alam rahasia terbentuk. Sementara itu, di tempat lain, Yan Yan menjelaskan pada Bai Lu tentang siapa nenek itu sebenarnya. Nenek itu adalah pencipta alam rahasia ini. Ia pernah menggunakan ramuan ajaib untuk mengelabui Yan Yan dan teman-temannya, membawa mereka masuk, lalu menguliti manusia hidup-hidup dan melemparkannya ke kuali besar. Untung, saat itu ada seorang penyelamat, seorang wanita berbaju biru. Ia mengorbankan nyawanya. Yan Yan menangis sedih, tidak tahu apa yang terjadi pada penyelamat itu. Bai Lu berpikir, menguliti manusia dan memasukkannya ke dalam kuali besar, itu terdengar seperti teknik terlarang kuno. Yaoan ikut menimpali, kesal melihat penderitaan cucunya. Ia memeluk Yan Yan, berkata kalau dewa iri pada talenta cucunya, makanya Yan Yan dijadikan target orang jahat. Chen Qining kemudian memberitahu Bai Lu kalau Yan Yan sebenarnya adalah kultivator tingkat menengah dengan innate Dao Body. Tapi Bai Lu menjelaskan, semua itu bukan semata karena tubuh bawaan Yan Yan. Teknik terlarang kuno itu memang menggunakan darah dan daging orang lain untuk membentuk tubuh baru dan membangkitkan diri. Dan cucu perempuan Yaoan hanyalah salah satu dari materi yang dipakai. Bai Lu lalu bertanya pada Qining, apakah tidak ada misi aktif terkait ini? Karena jelas semua ini berkaitan dengan cerita penting. Qining menjawab ragu, ia tidak yakin, tapi ia menyarankan Bai Lu untuk pergi mencari mereka kalau memang merasa ini jebakan. Meski begitu, Bai Lu belum ingin pergi. Sebelumnya, para murid sudah ia beri tanda berupa kepala burung. Selama tanda itu belum bereaksi, berarti mereka masih aman. Yan Yan berjalan mendekat ke Bai Lu. Ia memanggil pelan, mengatakan ada sesuatu yang ingin ia sampaikan. Dengan wajah menunduk, ia meminta Bai Lu menjadikannya sebagai murid. Namun, tiba-tiba perutnya berbunyi keras. Yan Yan langsung malu. Bai Lu hanya tersenyum, berkata wajar saja kalau ia lapar karena sudah koma cukup lama. Ia lalu mengajaknya makan di kedai mie ayam sebelumnya. Soal murid bisa dibicarakan nanti. Yaoan menghela napas lega, semua terlihat berjalan baik. Tapi tak lama, ia kembali memuntahkan darah. Chen Qian cepat mendekat, berkata kalau luka yang Yaoan derita kali ini hampir merenggut nyawanya. Selama ini, ia menahan rasa sakit agar Yan Yan tidak khawatir. Dengan suara lemah, Yaoan menjawab, tidak masalah kalau ia mati, selama Yan Yan bisa memiliki masa depan yang baik.
Chen Qian langsung marah, menyebut kata-kata itu bodoh. Yan Yan hanya punya kakek, kalau kau mati, apa yang akan dia lakukan? Tang Xiao menoleh, melihat sebuah jimat menempel di pundak Yao An. Chen Qian ikut terkejut, itu jimat suci. Ia yakin itu perbuatan Bai Lu. Ia tak menyangka Bai Lu memiliki kekuatan magis sehebat itu. Yao An sempat bertanya, apakah mungkin Bai Lu adalah salah satu dari 3 master jimat legendaris? Chen Qian tiba-tiba memberi selamat pada Yao An. Yao An bingung, maksudnya apa? Chen Qian menjelaskan, meski ia tidak tahu banyak tentang rune dan jimat, tapi jelas terlihat kalau 5 elemen jimat suci di tubuh Yao An ini seimbang dan lembut. Ia memperkirakan jimat itu bukan hanya bisa menghapus penyakit tersembunyi, tapi juga dapat membuat Yao An menembus belenggu yang mengikatnya selama bertahun-tahun. Yao An terkejut, bertanya, apakah ini benar-benar sebuah berkah baginya? Di tempat lain, Yan Yan tampak lahap menikmati mie ayam spesial itu. Tiba-tiba, kembang api indah meledak di atas langit. Bai Lu menoleh, bertanya apakah hari ini ada festival. Yan Yan langsung berhenti makan, berdiri, dan berkata, ia baru ingat sesuatu yang sangat penting. Yan Yan tersenyum, lalu menjelaskan kalau hari ini adalah festival Lentera Lingnan. Malam itu terasa syahdu. Orang-orang menggantung lentera di rumah mereka, juga di pepohonan. Suasana semakin meriah, apalagi dengan bulan sabit yang menggantung indah di langit. Bai Lu berjalan bersama Shining. Ia merasa festival ini jauh lebih besar dibanding saat di Tianxing. Tak lama, Yan Yan datang sambil membawa boneka. Ia memberikannya pada Bai Lu dan Shining. Di balik boneka itu, ternyata ada teka-teki. Bai Lu membaca satu persatu dan menjawab semuanya dengan mudah. Yan Yan tampak senang, sebab siapapun yang bisa menjawab teka-teki itu berhak masuk ke kapal besar yang sedang bersandar di sana. Mendengar itu, Bai Lu langsung bersemangat. Benar saja, sebuah kapal megah berdiri mencolok, membuat kapal-kapal lain di sekitarnya tampak kecil. Bagian dalamnya pun indah dan mewah. Namun, begitu melangkah masuk, Bai Lu tertegun. Tempat itu tampak seperti rumah bordil. Ia menepuk jidatnya sambil menoleh pada Yan Yan. Jangan bilang, festival ini diadakan oleh rumah bordil? Tanyanya. Dengan polosnya Yan Yan mengangguk. Benar, ini rumah bordil terbesar di sini. Terima kasih sudah mengajakku masuk, Tuan Bai Lu. Bai Lu kadet. Kau tahu arti rumah bordil? Yan Yan menjawab santai, itu kan tempat kembang api. Bai Lu bingung, lalu meminta Shining menjelaskan dengan bahasa yang lebih bijak. Shining pun berbisik di telinga Yan Yan. Seketika wajah Yan Yan memerah, kepalanya panas, pikirannya kacau oleh bayangan yang aneh-aneh. Ia buru-buru mengajak Bai Lu dan Shining pergi. Tapi sebelum mereka sempat beranjak, seseorang menghadang. Dia adalah Yuan Liqi, seorang bangsawan. Sudah berkali-kali lamarannya ditolak Yan Yan, dan kini ia mendapati Yan Yan berjalan bersama seorang pengembara kecil, Bai Lu. Sementara Yan Yan dan Liqi berdebat, Bai Lu malah sibuk hendak makan semangka. Namun sebelum sempat menyantapnya, Shining menahannya. Ia berkata ada sesuatu yang terjadi pada Suli. Bai Lu terkejut. Di layar sistem muncul peringatan, gangguan kasual tingkat Heavenly Dao. Analisis menunjukkan sumber gangguan itu menargetkan Su Liu. 1 jam yang lalu, jauh di dalam alam rahasia dinasti Yan Agung. 3 gadis itu berjalan mengikuti si nenek tua. Suli merasa wajah nenek itu begitu familiar. Di ujung goa, terbentang sebuah gerbang besar. Sang nenek mengangkat tangannya, gerbang itu perlahan terbuka. Begitu mereka melangkah masuk, ketiganya terkejut. Di balik gerbang, berdiri sebuah bangunan megah, istana immortal Liuli yang memancarkan kilauan indah. Nenek itu berkata, tempat ini dulunya kediaman seorang immortal. Suli menatap sekeliling, merasa semua masih sama seperti dulu. Yunsi bertanya ragu, apakah nenek itu sendiri seorang immortal? Namun nenek itu menjawab, gurunya lah yang seorang immortal. Meski dalam hati, ia tak percaya gurunya benar-benar bisa menjadi immortal hanya dengan mengandalkan cara-cara menipu.
Suli penasaran, menanyakan apa maksud dari kata menipu itu. Sang nenek pun mulai bercerita. Ribuan tahun lalu, di Istana Liuli. Saat itu, aku, Feng Ling muda, berada di bawah sekte immortal Kaishu. Suatu hari, Kaishu marah besar karena aku berhubungan dengan Meng Jiang, seorang pria yang menempuh jalan terlarang. Jiang berlutut, memohon agar kesalahan jangan ditimpakan padaku. Aku juga berlutut, menjelaskan bahwa Jiang sudah berubah demi diriku. Jika harus diusir, usirlah aku juga. Kaishu mengiyakan, lalu mengusir kami berdua. Setelah itu, aku mencoba menenangkan Jiang, tapi dia justru marah, merasa guruku tak adil. Menurutnya, bakatku terlalu hebat untuk dibuang begitu saja. Aku menegaskan, bagaimanapun, dia tetap guruku. Tanpa sumber daya dari seorang guru, murid sehebat apapun tidak bisa mencapai tujuannya sendiri. Namun Jiang berkata, selama aku punya sumber daya setara dengan Kaishu, pencapaianku tidak akan kalah. Karena itu, kami pergi mencari jalan lain. Kami akhirnya bersujud di hadapan seorang Earth Immortal, Raja Racun, meminta bantuannya. Awalnya, Raja Racun menolak karena ia diam-diam mencintai Kaishu. Tapi Jiang menekankan bahwa ia hanya ingin membantu. Aku menambahkan, aku adalah murid langsung Kaishu. Akhirnya, Raja Racun luluh. Ia menyerahkan sebuah benda bercahaya emas, berkata bahwa Kaishu sedang kesulitan mencari jalan menuju keabadian. Bawalah ini, katakan kau menemukannya di makam rahasia immortal. Dia pasti tertipu. Saat waktunya tiba, aku hanya ingin tubuhnya, sumber daya lainnya tak perlu. Kembali ke masa kini, nenek itu berkata, ia tak menyangka gurunya benar-benar menjadi immortal dengan benda itu. Namun setelah itu, Kaishu berubah. Ia menjadi gila, bertarung melawan immortal Man-Man, bahkan membunuhnya. Sejak perang itu, Istana Liuli yang dulunya makmur berubah porak-poranda. Suli, yang sedari tadi diam, akhirnya berteriak, "Kau pengkhianat, beraninya kau bekerja sama dengan dua bajingan itu untuk mencelakai guru." Nenek Ling tersentak menatap tajam. "Apa kau, guru?" Tiba-tiba, tempat itu bergetar hebat. Nenek Ling erbahak lirih. Takdir sungguh berputar. Aku tak pernah menyangka akan bertemu denganmu lagi, tepat pada waktunya. Gunakan hidupmu untuk membangkitkan diriku sepenuhnya. Nalan bertanya apakah Suli benar gurunya nenek itu. Suli menjawab kalau masalah ini cukup rumit dan ia akan menjelaskannya nanti. Tiba-tiba, muncul sosok menyeramkan, tengkorak dengan sisa daging yang masih menempel, tubuhnya tanpa kulit. Hanya melihatnya saja sudah membuat merinding. Makhluk itu bangkit dari daging dan tulang manusia, hasil teknik terlarang si nenek, yang memasukkannya ke dalam kuali besar. Suli menatap tajam, ia berkata, "Kau sudah menyakiti begitu banyak kultivator wanita, dan masih juga berlatih teknik melekatkan jiwa yang terlarang." Nenek itu hanya tertawa santai, lalu berkata, "Lalu apa? Sekarang adalah fenomena bintang langka dalam ribuan tahun. Waktu terbaik untuk menggunakan teknik ini. Dan kau, guru, hanyalah seekor semut sekarang. Apa yang bisa kau lakukan terhadapku?" Suli segera meminta Yungsi dan Nalan untuk lari, tapi nenek itu tak membiarkan. Ia menyerang dengan kekuatan jiwa hitam. Serangan itu ditebas oleh Suli dengan mudah. Ia tersenyum tipis. Moon Immortal Will punya keunggulan alami terhadap seni jahat seperti punyamu. Membunuhku tidaklah mudah. Namun, dalam hati Suli merasa was-was. Serangan tadi sudah menguras separuh kekuatan spiritualnya. Di saat yang sama, Yungsi mengaktifkan skill penyembuh. Energi spiritual Suli perlahan pulih kembali, membuatnya terkejut. Nalan berdiri di samping Yungsi, menatap serius. "Kakak senior, omong kosong apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin aku meninggalkanmu sendirian?" Suli menoleh dan tersenyum, lalu berkata dengan nada kecewa, "Tidak bisakah lari dulu? Aku tidak bilang akan tinggal hanya untuk mengulur waktu, tapi jika ingin bertarung, setidaknya jangan bertarung di kandang musuh."
Nalan hanya tersenyum, masih salah paham dengan maksudnya. Sementara itu, Nenek Feng mengeluarkan lebih banyak lagi makhluk mengerikan. Suli menghela napas panjang. "Benarkan apa kataku?" Nalan terkejut, lalu berjanji tak akan bertarung di tempat seperti ini lagi. Di sisi lain, suasana di kapal besar rumah bordil masih ribut. Yan Yan dan Li Ji terus berdebat. Bai Lu mendekat dan menyuruh Yan Yan mengabaikan anjing gila itu. Li Ji murka dengan penghinaan tersebut dan membalas bahwa kakaknya adalah murid dalam Tyrant Blade Mansion. Ia pun menodongkan pedang ke arah Bai Lu, tapi tiba-tiba seorang pria di sampingnya baru sadar. Itu orang yang pernah dipukuli Bai Lu di penginapan Qinglou. Ia langsung bersujud memohon ampun, mengatakan kalau semua ini tidak ada hubungannya dengannya. Li Ji menendangnya tanpa ragu. Bai Lu tetap tenang, lalu berkata pada Yan Yan, "Aku akan mengajarkan satu teknik padamu." Ia menulis rune di udara. Li Ji yang kesal melompat menyerang, tapi tubuhnya mendadak kaku. Ia tersungkur tak bisa bergerak. Bai Lu menoleh ke Yan Yan, "Ayo pergi, dia tidak akan bisa bergerak selama 3 jam. Namun, Yan Yan kembali sebentar, melakukan sesuatu pada Li Ji sebelum akhirnya keluar dari kapal besar bersama Bai Lu. Di luar, Yan Yan bertanya, "Bagaimana dengan soal menjadi murid Anda?" Bai Lu menjawab, "Jika saat perekrutan murid akademi nanti kau bisa meraih 3 besar, maka aku akan menerimamu." Ia kemudian menoleh pada Sining, "Tolong jaga dia dari orang-orang jahat." Setelah itu, Bai Lu melesat pergi, meninggalkan mereka berdua. Sining dan Yan Yan hendak kembali ke rumah, tapi jauh di belakang terlihat sosok wanita berambut merah yang tak asing, Vera, dengan wajah kebingungan menatap sebuah kertas seperti peta di tangannya. Ia bergumam, "Tempat ini sepertinya bukan puncak Qingluan."